tangan ini akan bersaksi suatu hari pernah memegang punya ustadz yang ini. Terus habis itu dia mencoba untuk melakukan hal yang sama kepada saya, tapi ternyata tidak ada reaksi. Berkali-kali tidak ada reaksi. 7 kali. Tapi ini sudah ditangkap? Sudah ketangkep, cuman dapat dari 11 tahun doang vonisnya. 11 tahun vonisnya? Padahal dia 21 tahun beraksi. Kemarin kan ada kasus perselingkuhan rame lagi, terus habis itu ada yang cerai dinaikin, habis itu tiba-tiba Mas Panji. Aku tuh mikir, ini ada apa lagi sih yang ditutupin gitu. Kok di sini nggak cuma yang pelakunya korbannya laki-laki, ada juga yang korbannya perempuan. Belum ketangkap karena kasusnya diputihkan. Tapi setidaknya orang harus tahu orang ini. Untuk diwaspadai. Namanya Kak Anhar. Aku sebut aja namanya Kak Anhar. Dia juga pembina masjid, samping masjid tinggalnya. Tapi tidak ketangkap hari ini. Padahal di sampingnya tuh, di samping masjid banget tuh. Bapak ibunya di situ tinggal. Eki Priagung. Halo Dr. Richard Lee. Stand up comedian. Iya benar. Korban pelecehan seksual. Iya. Anda yakin Anda korban bukan pelaku? Wajahnya sih seperti ini ya. Lebih. Gue ngomong iya lagi. Soalnya ini kan pas masih kecil kan tidak punya hair facial seperti ini. Ini bentuk. Oh kayaknya aku harus terlihat sangar dulu. Jadi kalau semua ya buat menangkal dari jauh kan. Iya. Ini ibaratnya kayak dicat tembok warna hitam gitu. Oh orang ini sangar banget. Tapi sebenarnya kalau digertak juga lembek hatinya. Orang Makassar. Aku sempat tinggal di Makassar, Dr. Richard. Oke, aku notice gara-gara videomu lewat dan kamu adalah korban dari kekerasan seksual. Nanti kita ngobrol tentang komikanya. Di ranah masjid. Wah. Tapi ya kita sama-sama baru merayakan, Dr. Richard merayakan yang kemarin ulang tahun 40 tahun ya. Iya. Ya kalau saya merayakan kasusnya akhirnya bisa ditutup. Karena ya akhirnya dapat hukuman si beliau. Boleh gak saya tanya, kamu dilecehkan apa? Saya dilecehkan pada saat masih kecil, dia pembina masjid kan. Pembina TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi saya pada saat itu disuruh untuk melakukan milkshake punya dia. Ini ya biar masih bisa enak didengarnya. Milkshake. Saya disuruh tangan ini menjadi akan bersaksi suatu hari pernah memegang punya ustadz yang ini. Terus habis itu dia mencoba untuk melakukan hal yang sama kepada saya, tapi ternyata tidak ada reaksi. Berkali-kali tidak ada reaksi. 7 kali. Perlu 7 kali buat sadar, buat akhirnya keluar dan nggak bisa gue. Umur berapa itu? Umur 2009, 16 tahun yang lalu, 13 tahun berarti. Umur 13 tahun. Ini di milkshake sampai susunya keluar? Sampai dia keluar. Kalau saya tidak pernah bisa. Tidak ada reaksi. Kenapa 7 kali? Karena pada saat yang pertama pun udah langsung 2 kali kan. Dicobain gak bisa. Terus habis itu berkali-kali. Jadi itu rentetannya waktunya dekat gitu lah. Oke. Terus saya diginiin ya. Besoknya tuh kenapa masih ada kejadian? Karena ngerasa aneh. Ini kayaknya saya nggak boleh diginiin deh. Saya harus melakukan sesuatu deh. Karena sebelumnya sempat di lock sama dia, dikunci saya dengan setelah dia lakuin milkshake, sebelum pulang dia ambil kitab suci, disumpah dulu. Oh. Kamu kalau ngomong ini ke orang lain, kamu akan celaka. Gitulah. Tapi saya langsung melanggar, malam itu juga saya langsung bilang ke ibu saya. Karena iman anak kecil yang baru masuk masjid. Karena saya, Dr. Richard, sebagai konteks sedikit ya, saya tinggal di area lokalisasi. Jadi saya mencari teladan itu nggak bisa dari lingkungan saya. Saya harus keluar ke masjid. Karena kebetulan bapak ibu di situ masih belum bisa jadi ya contoh yang baik lah. Ya ibu di situ masih jadi talent di prostitusi. Ya di situ. Terus abis itu ya saya harus cari teladan di tempat lain yang saya rasa bagus ya. Mungkin di tempat ibadah. Wah kamu terbuka sekali ya. Ini udah saya overshare sejak ini cuma pindah channel aja. 2023 tuh saya udah ceritain di Deddy Sumargo. Kebetulan kan emang stand up comedian tuh berangkat dari apa yang deket-deket dari dia. Kenapa saya cerita kayak gini? Karena mama saya sekarang sudah tidak talent. Maka saya bisa bilang kayak gini. Ibu saya sekarang udah kayak begini bro. Dulu begini emang.
Metal dia, tapi sekarang udah gini. Kalau dia masih talent ya aneh juga. Umur kan ada prime ya, Bu. Betul. Berarti Dr. Richard mau bilang bahwa harganya menyusut gitu. Enggak, tapi karena sudah jadi pelajaran, sudah tidak di tempat itu, makanya saya berani bilang seperti itu untuk jadi pelajaran. Oke, berarti dari keluarga yang tidak terlalu baik-baik lah ya. Ya, tidak baik, sudah. Tapi ke masjid. Saya ke masjid. Sampai ke masjid ketemu lagi. Ya, di tempat yang suci, ada milkshake gitu. Hina juga gitu kan. Jadi saya situ kecewa lah. Loh, kok saya diginiin ya, disumpah Al-Quran. Langsung bilang ke ibu malamnya. Mah, saya diginiin, kurang lebih kronologi diceritain. Tapi mama baru pulang kerja, capek. Langsung, itu cuma ada di kepala kamu. Gitu. Karena mungkin dia ada pergulatan batin sama dunianya sendiri. Dia juga kan di situ mungkin bisa dibilang ya korban dari kelas sosial. Makanya pas sekarang dia tahu kasus yang terungkap, oh ternyata itu benar yang diomongin anak saya. Every single day. Berarti nggak dapat support ya dari orang tua? Iya, tapi akhirnya mama tuh baru nyes hatinya gitu pas lihat ternyata aku memperjuangkan kasusnya, ngomong di mana-mana dan pelakunya beneran ada. Dia tuh setiap hari minta maaf ke aku. Maaf ya kalau mama dulu gak bisa jadi orang tua yang baik. Mama gak bisa dengerin kamu. Tiap hari dia ngomong kayak gitu. Sampai hari ini bisa minta maaf. Makanya ya gimana. Anak ini emang dari wajah, dari tampang terlihat sangar dan sulit dipercaya gitu. Mungkin ya. Terus pada saat itu juga mungkin gak tahu momentum. Mama ngomong pas ngomong dalam keadaan capek gitu loh. Jadi gak nyampe. Abis lu cerita, lu jauhin orang tersebut bagaimana? Itu pemimpin masjid? Pemimpin masjid. Wah, aku sempat ngomong di forum masjid, sempat mengadu di forum masjid. Itu kejadian ke-3 atau ke-4 gitu. Itu kejadian ke-6 bahkan. Itu mau ngadu tuh. Oke. Ngadu, udah ke-6 kan. Udah tahu juga kalau ada pelaku lain, ada korban lain. Ada korban lain dari si pelaku ini punya banyak korban-korban lain gitu. Tapi baru satu yang aku tahu. Karena di situ kan modus dia ngecek balik, kamu udah balik atau belum, udah akil balik belum, dengan bisa mengeluarkan itu. Nah temanku ini itu adalah anak emasnya dia, anak yang paling disayang, kayak ada yang diutamakan gitu. Nah tiba-tiba keluar dari masjid itu, loh kenapa ya dia keluar? Nah aku apa jangan-jangan karena digituin kayak aku juga gitu, aku samperin dia lah, terus aku bilang kamu pernah disumpah Al-Quran ya? Terus dia langsung ceritalah di akhirnya, iya dia juga korban. Ayo kita lawan. Dia tidak berani karena kakaknya juga jadi korban. Tapi kakaknya punya reaksi yang berbeda. Kakaknya malah sering bermalam. Oh. Malah suka gitu loh. Nah dianya tidak, dianya gak suka. Itu kan ya cocok-cocokan lah ya gitu. Nah saya gak cocok kan. Tapi kenapa saya berlanjut? Karena saya ngerasa saya pertama kayak cocok ya? Andai kata itu cocok. Kalau andai kata itu cocok, saya sampai sekarang tidak bakal bilang gitu. Nah jadi mungkin Anda menjadi pewaris ya. Menjadi pewaris ya, tapi banyak yang jadi pewaris. Nanti akan cerita ke sana. Maksudnya tunggu dulu. Si orang ini tidak berani untuk ngaduin. Jadi entah kenapa saya dari kecil emang punya keberanian untuk ngomong gitu. Cuman pada saat itu kan tidak punya daya juga ya. Akhirnya karena si anak ini tidak mau lagi melihat masjid, bahkan ya apalagi mau ikut gitu untuk berjuang, memperjuangkan ayo kita lawan gitu. Setelah kejadian ke-6 kali digituin, pas di masjid lagi forum mau Ramadan, ada forum panitia Ramadan gitu. Tiba-tiba no konteks aku bilang gitu, sebelum kita mulai rapatnya aku mau cerita kalau orang yang selama ini aku anggap bapak, ternyata dia menyukai sesama jenis. Sebelum aku ngomong konteksnya ke aku sebagai korban, tiba-tiba langsung di stop sama kakaknya. Kakaknya itu ketua yayasan masjid yang lebih tinggi lagi jabatannya. Stop. Terus wakilnya dia juga, kau gak boleh ngomong kayak gitu, itu aib dek gitu. Wah, abis itu orang pada mau memukulin aku, ya aku dikeluarin dari forum lah, bubar lah itu forum. Dan setelah kejadian itu aku gak berhasil untuk speak up di forum itu, si Ustadz Sudirman itu untuk terakhir kalinya bawa aku ke rumahnya lagi, untuk terakhir digituin lagi. Ayo gituin aku, gila. Akhirnya aku keluar, oh gak bisa nih. Gak bisa aku ternyata lewat sini, aku harus keluar dulu, perlu kuliah dulu, jadi orang yang bisa ngomong, didengar, punya platform di Instagram, baru mungkin. Jadi 16 tahun kemudian baru bisa ngomong. Tapi bukan gara-gara aku pengen speak up kemarin, gak ada. Ini tuh cuma jadi bercandaan awalnya, cuma jadi materi stand up komediku. Tapi mau gak mau aku harus serius speak up. Makanya, ini aku kesel sekarang Dr. Richard, karena sekarang pelawak
pelawak di Indonesia tuh dipaksa untuk serius, sedangkan pemerintahnya yang harus serius dipaksa untuk melucu gitu, kayak kebalik-balik gitu. Nah kejadiannya pada saat aku ngomongin di materiku, itu kan jadi biasa aja kan buat orang ngomongin topik ini. Suatu hari aku ngomongin ini di reels Instagramku, terus aku menunjukkan beberapa cerita-ceritanya tuh ada hintnya, ada gambar masjidnya, foto angkatanku. Ternyata ada beberapa korban yang ke-trigger, korban yang masih baru-baru. Dia nge-DM aku, loh berarti ini setiap tahunnya ada. Loh aku kira ini cuma di angkatanku doang nih orang. Apa jangan-jangan pelakunya ada di tiap angkatan sampai hari ini. Dan ternyata ketika aku bikin instastory-nya, orang-orang disuruh untuk, ayo kalau ada yang mau cerita, ada yang mau DM aku untuk yang ngerti kasus ini. Ternyata banyak banget, ada ratusan. Jadi ini bukan cuma aku korbannya. Dan pelakunya gak cuma 1, ada 4. Dan ini tuh berjejaring. Iya, makanya. Jadi aku gak pernah nyangka hal yang cuman ku bercandain segitunya. Aku anggap sebagai bagian dari takdirku, jadi bagian dari materi stand upku, ya akan aku telusuri jadi kasus yang harus kupecahkan gitu. Ngapain coba? Tiba-tiba karakter Eki sebagai komika berubah jadi detektif Conan. Siapa yang pengen kayak gini? Tapi masa kalau aku diem, ya kayaknya aku... Tapi ini sudah ditangkap? Sudah ketangkep, cuman dapat dari 11 tahun doang vonisnya. 11 tahun vonisnya? Padahal dia 21 tahun beraksi. Dan denda 1 miliar, tapi buat negara, buat korban sama sekali gak ada. Tapi ini ketangkep gara-gara lu speak up? Gara-gara bisa dibilang karena gue speak up. Ya, bisa dibilang karena materi stand up comedy yang akhirnya jadi keseriusan. Jadi speak up beneran. Akhirnya ketangkep? Jadi ketangkep. Dan pas ketangkep, sempat ketemu pelaku. Ketemu? Kurangkul. Kocokin. Lah, inget kan Mas kayak gini kan? Lagi kan? Di depan umum nih. Gitu. Pakai balsem nih. Nggak bisa tapi ternyata ya. Jadi lu bilang apa namanya? Ya, pada saat itu tuh orang-orang pada kesel kenapa dirangkul gitu. Gimana bro? Pada saat kalau seumpama orang-orang pada umumnya sebagai korban itu pasti emosinya meledak-ledak. Aku tuh pertama kali ketemu dia juga sebenarnya wah gregetan banget. Tapi itu gak aku rekam yang gregetan banget ya. Video kedua aku tahu ini kalau aku gregetan doang nih. Ini sebagai komedian ini layer 1 nih. Biar kalau seumpama apa yang kira-kira orang pasti bakal greget ya udah kurangkul aja. Ini engagementnya gede kok. Nggak, karena aku mikir. Karena kebanyakan kasus kekerasan seksual itu tuh agak sulit buat dia membicarakan kasus itu. Atau bahkan bersaksi di pengadilan. Jadi keterangan dia nggak kuat buat memenjarakan pelaku karena dia nggak tenang sama narasinya. Dia nggak bisa untuk menjaga emosinya. Nah itu yang aku nggak mau kejadian itu di kasus ini karena ternyata itu kejadian pertama pas persidangan. Itu kan awalnya yang mau disidang anak kecil, tapi karena anak kecilnya belum siap, tiba-tiba aku yang disidang. Tapi kan aku bersaksi sebagai anak kecil pada saat persidangan. Dan ternyata pada saat itu ruang persidangan tetap dibuat kayak orang dewasa, tapi aku ngomong sebagai anak kecil. Benar-benar di situ ruang sidangnya nggak aman buat anak-anak kecilnya dibentak, aku dibentak, semua orang dibentak sama hakimnya. Hakimnya telat 3 jam. Telat 3 jam, terus aku langsung dijejer pertanyaan sama pengacaranya si kasus, pengacara si pelaku, dan itu tuh nggak nyaman banget. Wah, jadi setelah pengadilan berikutnya, aku belajar untuk nggak kepancing psikisku, nggak pakai emosiku, keperasaan pengen gregetan itu tuh yang bikin ini tuh kacau di mulut. Gak tenang. Sama kayak stand up ketika kita emosinya gak bisa kita kontrol. Wah udah. Jadi gak clear kan. Bahkan aku ngomong berapa kali digituin. Itu salah sebut. Saking bingungnya. Aku bilangnya 6 padahal 7. Itu udah berkali kenapa aku di sini bisa bilang 6 ya. Itu karena aku di sidang bingung. Karena dadakan banget. Dadakan banget tiba-tiba aku kan awalnya harus korban doang. Ya udah gitu. Aku cuma mendampingin anak kecil itu, tapi ya udah. Tapi pelecehan seksualnya yang lain ada yang sampai di penetration, ada yang disodori. Tapi kalau yang korban-korban yang rata-rata mengaku, rata-ratanya cuma dicek udah balik belum dengan disuruh disuruh pegangin punya beliau sampai keluar sama dia untuk nyontoh nih udah keluar nih saya. Coba kamu punyamu sendiri. Tujuannya apa sih, dia kan punya bini kan?
ini kan buat ngecek sudah balik atau belum, sudah dewasa atau belum. Jadi kalau semua di di narasinya dia di Islam kan kalau kita sudah balik kita wajib untuk sholat. Nah anak kecil kan suka bohong, aku kan belum balik, aku nggak perlu sholat gitu. Nah dia bisa jadi pengeceknya gitu loh. Di kepala saya pada masih kecil entah kenapa. Oh berarti biar saya nggak bisa bohong ya. Oh sedikit make sense, sedikit ya gitu. Makanya ngikut lah karena dia juga orang yang sangat charming buat anak-anak kecil. Kita tuh pengen ngedeketin dia karena beneran orang yang baik, lembut gitu. Apalagi posisi saya nggak punya peran bapak, peran ayah nggak ada. Jadi dia mengisi itu, deketin jalur situ tuh. Dia datang, suka nganterin saya ke sekolah. Saya jalan kaki kan, sekolah jaraknya sekitar 3 kilo jalan kaki. Dia bawa motor, tiba-tiba datang ke rumah saya jemput. Dia dilakukan sama orang tua saya. Akhirnya lama-kelamaan, wah ini orang tua saya yang di Makassar tuh yang ini nih, gitu. Tapi lu tahu itu salah pada waktu itu? Pada saat itu kedua langsung nanya, kedua kan sumpah Al-Quran kan. Terus ini gak apa-apa, terus sama dia ya gak apa-apa, ini kan tanda kedekatan kita. Nah yang ketiga itu kan hari berikutnya, aku tanya lebih serius lagi. Ini emang dibolehin dalam ajaran. Ya terus kata dia menjelaskan suatu ajaran tertentu, ini boleh kan kalau sesuatu berlebihan harus dikeluarkan. Tapi pakai tangan saya. Itu kan kayak bingung kan di situ. Tapi ya udah deh coba. Karena sebenarnya yang bikin kita itu dilema, penyalahgunaan kepercayaannya dia ke kita itu bukan ketika dia nyentuh saya, tapi ketika dia berhasil membuat saya yakin kalau dia nggak mungkin salah. Orang dia ustadz kok, orang dia ngajarin kita Al-Quran kok, orang katanya rajin sholat pasti nggak mungkin kelakuannya buruk. Itu, padahal kan dia tetap manusia, bukan nabi boy. Itu yang bikin aku tuh bingung gitu. Ini ustadz. Masa sih dia kayak gini? Gak mungkin lah itu. Bingung dokter, apalagi masih kecil. Apalagi kita gak punya dialog sama orang tua yang baik. Jadi kita gak ngerti mau ngomong ke siapa. Dan akhirnya kamu tahu itu salah kapan dan karena apa? Karena ketika diceritain di orang selain korban, responnya aneh. Responnya aneh dan malah mendapatkan bulian. Dibully gitu. Gila gitu, aneh gitu lah. Ih kok lu mau sih gitu? Oh ini salah nih udah, ini jelas ini salah ini berarti. Oh ini bukan sepatutnya diginiin gitu. Terus ya udah akhirnya melakukan perlawanan di forum itu. Oke, kan lu sudah dilecehkan, mendapat kekerasan seksual, akhirnya lu pergi tinggal. Korban bisa jadi pelaku kan? Betul, itu yang aku bilang. Korban yang aku bilang tadi yang si kakaknya reaksinya berbeda, yang malah sering bermalam. Suatu hari dia akhirnya kedapatan di kamar mandi bawa anak kecil perempuan. Gituin perempuan. Si kakaknya nih, kan adiknya kan teman angkatanku, yang dia keluar. Nah si kakaknya itu pernah dipukulin warga di sekitarnya karena ya itu dia ketangkep bawa anak kecil di dalam kamar mandi dan anak kecilnya dilecehin. Nah itu, kan gue pernah wawancara korban, gue pernah wawancara pelaku juga. Tapi gue belum pernah wawancara orang yang survive. Ini kan lu bilang kan, gue bilang kan lu survive lah, sudah 13 tahun. Jadi komika kan, akhirnya lu jadi diri lu sendiri. Betul. Lu normal gak sekarang? Nah itu, saya bisa yakin, karena kan saya udah dites kan. Malah sebenarnya ini kru kamera teman-teman ini Dokter Richard, karena kan belum tentu dites kan, udah belum tentu mendapatkan hal itu. Aku pure 100% straight. Karena aku setelah itu, kan sempat goyang, ini apa ini sesuatu yang aneh. Karena kan pas digituin juga tidak ada reaksi sama sekali. Nah, akhirnya pas aku keluar dari masjid itu, aku berani dong untuk ngelakuin hal-hal yang mungkin nggak boleh dibolehin, kayak misalnya pacaran. Nah pacarku di situ, thanks to sama cewek Manado itu, karena dia yang membantuku untuk, oh iya aku suka sama perempuan gitu, full 100%. Karena kan udah di itu kan, udah ditempa, oh aku bener-bener dari dua pilihan ini aku sukanya yang ini gitu. Nah Dokter Richard pernah belum dapat tes itu, siapa tahu. Amin cabang baik. Iya kan teman-temanmu ada bilang, lu kita gak pernah tahu kita. Kalau traumanya. Apa? Traumanya. Sebenarnya traumanya bukan karena si ustadznya, tapi karena gak didengar. Karena gak, kayak itu cuma ada di kepala kamu. Mau ngomong tapi gak ada yang denger juga, gak ada yang peduli juga. Gak ada yang percaya ya. Kalaupun ada yang percaya, mereka juga gak bisa berbuat apa-apa. Aku udah pernah denger, aku pernah dapet nih orang yang dengerin ceritaku, bahkan percaya dukungan moral ada pada saat umur-umur itu. Tapi dia gak bisa ngapa-ngapain. Bingung juga, kita masih kecil. Jadi kita ngerasa kayak
ini tuh adalah hal yang mustahil untuk bisa terjadi. Bahkan hari ini di penjara masih bingung aku juga, oh bisa ya gitu. Karena kebanyakan kan kasus KS mandek. Apalagi kan biasa kita nih korban nih punya anggapan bahwa kita nih sebagai korban aib. Harusnya kan yang jadi aib pelaku, yang harusnya malu ya pelaku. Korban, aku menganggapnya, yalah zaman-zaman masih kecil, masih bego-begonya, masih gampang dibegoin. Coba kalau kejadiannya umur 17 tahun, 18 tahun. Ada sih yang kena KS umur segitu. Tapi kalau buat aku sendiri kayaknya aku udah belajar. Karena Dokter Richard ini sebenarnya kejadianku kena KS bukan yang pertama di Ustadz itu. Sebelumnya ada beberapa pelaku lain yang aku dapat di Jawa Timur, di Jakarta. Jadi aku bilang di setiap kota tuh ada. Soalnya aku udah sebagai langsung peneliti lapangan, udah langsung beririsan. Di Jawa Timur itu sepupunya mamaku. Itu dia pernah pas aku tidur ngerogo-rogo punya aku gitu. Terus entah kenapa dikasih balsem. Iya, aduh, sumpah. Itu hari aku tidur tapi hot banget, sumpah. Dan di Jakarta, itu aku juga di masjid kejadiannya. Aku pengen nonton Subasa, ini aku masih bareng sama bapak kandungku sebelum akhirnya cerai, aku ikut mama. Bapak bilang, udah buru sana ke masjid sholat. Nah bapakku tuh tipe orang yang suka menasihati tapi tidak mencontohkan. Jadi jalan aja suruh, tapi tidak melakukan. Jadi udah sholat lah dengan keadaan kepikiran Subasa itu. Jadi sholatnya gak tenang gitu lah. Nah ternyata pas selesai sholat, ya, yang bikin aku senang tuh ketika ada orang yang ngebimbing, ngajarin. Samping gue tuh tiba-tiba ada jamaah kayak gini, sini. Terus zikir, suruh zikir lah gitu. Selesai zikir, tiba-tiba gandeng tanganku, mau pulang kemana kamu? Terus aku gak ngerasa itu serem, ya udah gitu. Kalau ini orang, karena dari awal dia datangnya sebagai orang yang baik kan, tetangga. Terus habis itu ternyata pas aku mau pulang, udah jangan pulang dulu, ke rumahku bentar. Ke rumah dia ngambil duit, tiba-tiba aku diajakin ke lapangan gitu. Lapangan, dia beli rokok, terus ada duit kembalian diakip ke tangan dia. Nah di tempat gelap di lapangan, tiba-tiba dia nunjukin alat kelaminnya, terus aku disuruh pegang-pegang. Hah? Habis itu tiba-tiba aku dikasih uang. Apa ini? Oh ini, jadi talent di prostitusi. Kayak gitu gak tahu lah, aku tiba-tiba ngerasa aneh. Aku kayak, hah? Itu tuh pertama kali aku bohong tuh, ditanya sama tanteku yang ngurusin aku di situ pas masih kecil. Itu kamu punya uang dari mana 3.000? Ya aku nyimpen duit gitu. Aku bilang nabung. Padahal itu uang dari dia. Karena nggak tahu itu apa. Akhirnya ya pas udah nggak ditinggal di tempat itu. Pas kejadian Ustadz itu udah kejadian juga berkali-kali. Ya baru akhirnya bisa terungkap. Kalau aku cerita ke orang tua, itu pun setelah kasus Sudirman baru bisa cerita. Itu pun mama juga belum ngasih tanggapan yang baik. Kenapa dari dulu gak pernah cerita sih, gini. Bingung mau ceritanya juga. Nah dari situ tuh aku sadar, ini kalau aku aja baru bisa ngomong, bisa speak up sama pelaku aja ketiga kali, butuh tiga pelaku. Gimana yang lain? Kan banyak banget, kenapa sih lu gak ngelawan? Kenapa sih gak itu lu lari? Ya kan tindakan orang yang kena kekerasan tuh antara dia nge-freeze, karena kan itu bentuk, ya kalau itu bentuk insting purba kita, kalau kita ketemu ancaman, kita pura-pura mati, nge-freeze gitu. Sama pelaku tuh dijadiin kesempatan, ini nih saatnya, dia mau nih, padahal gak juga. Ada yang fight, berantem, ada juga yang flight, dia lari. Nah aku tuh kebanyakan nge-freeze. Pertama kali. Tapi tantangannya artinya susah ya. Jadi anak cowok sekarang susah juga ya. Kan dulu kita pikirannya, oh anak perempuan yang bahaya nih. Gini. Iya. Sekarang bisa jadi zombie, jadi pelaku juga. Gara-gara dulunya korban. Karena ternyata si pelaku ini, dulunya juga korban. Si pelaku yang Ustadz ini. Dulunya dia, kalau kata... Kata-kata sih kayak gitu sih katanya. Kalau kata polisinya, masa dia bilangnya kayak gini. Aku juga gak ngerti ya, itu istilahnya dari mana. Iya deh, itu ternyata dia kena mataharinya. Hah, matahari? Bukan mikir matahari itu apa ya? Ternyata itu tuh terus boleh. Maksudnya kenapa dibilang matahari anjir? Karena aku dibilang langsung visualku di kepala aku tuh jadi ada lubang terus ada wah matahari gitu. Jadi kayak Teletubbies. Aku di ruang BAP itu ketawa banget sumpah. tapi itu siapa sih yang pertama kali ngomong lubang matahari itu? Iya matahari. Ya istilahnya aneh banget. Tapi ternyata ya itulah itu kita kan ngeliatnya kasus kayak gini kan serem banget ya. Polisi tiap hari ngadepin itu. Korban tiap hari membicarakan hal itu. Yang laki-laki ya, perempuan mungkin agak beda. Kita tuh
kemarin ngurusin kasus ini sambil ketawa-tawa. Matahari ya, wah gitu-gitu. Jadi di ruang BAP itu tidak tegang. Aku tidak tegang, ketemu korban juga yang anak-anak kecil ini. Mereka tuh, iya kak, aku pas digituin. Kayak gitu ceritanya kayak bukan lagi sedih. Dan ternyata itu ngebantu aku untuk gak draining ngurus kasusnya. Aku cuma draining ketika di psikolog. Karena psikolog kan selalu gitu kan template-nya. Gimana, ya mau gak mau. Atau ketika aku ngomong ke media, ketika ketemu orang. Karena mereka bingung. Kalau ketawa takutnya gak berempati, ya kan. Padahal kita biasa aja. Nah itu... jadi serba salah gitu. Nah cuman aku ngerasa juga bahwa ternyata lingkup yang aku lihat di kasusku itu tuh tidak bisa disamaratakan ke orang-orang. Mungkin karena yang mengungkap komedian itu kebawa ke anak-anak yang lain-lain. Pada kocak-kocak, pada ngelawak-ngelawak. Iya kak, kan ada temennya kan yang setelah dikituin sama Ustadz Sudirman dikasih 10.000 sama 20.000. Terus yang 10.000 ini cerita, dia tuh kesel banget digituin sama Pak Sudir. Karena kamu dapat pelecehan, enggak karena aku dapat cuma 10.000. Goblok anjing. Terus dia nanya ke aku, kak gimana sih pas cara, ya sorry nih. Terus dia nanya ke aku, gimana cara Pak Sudirman nentuin harga. Kayak makanya daripada aku sedih-sedihin, aku bikin aja nih jadi stand up comedy, jadi buku judulnya Bergurau dari Luka. Udahlah, daripada nangis abis itu ternyata tangisan kita, aku nangis juga kok. Cuman kan aku nggak bisa nangis sambil pasang tripod gitu. karena ternyata ketika aku nangis sambil pasang tripod, kok aku pernah cobain. Saya pakai kamera belakang iPhone kan, terus nangis kan buat bikin footage, buat bisa bikin orang empati. Nangis, aku lihat anjing kurang tengah bangsat. Diulang lagi, anjir lah. Jadi ya udahlah mending aku sekalian aja udah nih kita bawa jadi semacam sikap yang baru. Karena kata orang-orang, aku gak pernah lihat ada korban orang yang mengaku penyintas, tapi gini gelagatnya. Yaudah yuk kita contohin, karena ini tuh cara terbaik buat penerimaan sebenarnya. Buat balas dendam ke pelaku bahwa kita masih kuat, kita gak ada sedikit pun yang berkurang dari diri kita. Nih, sedangkan pelaku makin gini, kita mampus lo di penjara gitu harusnya. Kita juga sama-sama nunduk nih. Pelaku nunduk, korban nunduk. Korban nih, ada korban juga pada nunduk semua. Akhirnya berpapasan. Gak sadar kalau ada korban lain. Pada malu. Coba kalau kita tegap aja. Gak usah terlalu pede juga. Kalau terlalu, aku dilecehkan. Gak gitu juga. Biasa aja. Segini. Oh iya kita bisa ngeliat ke depan. Aku jadi sadar. Oh di situ ada korban. Di situ ada korban. Kita gak sendirian. Ini nih perasaan ini nih. Kasus kekerasan seksual itu tuh ngebuat kita sebagai yang tertimpa. Itu ngerasa ada harga diri kita yang direnggut. Kita jadi gak ngerasa layak sebagai manusia. Nah perasaan itu membuat kita jadi kayak ngeliat ke bawah terus. Gak ngerasa hidup. Bahkan ada yang mundur hidupnya kok. Banyak banget yang hidupnya. Ya hancur. Banyak yang hancur, mundur, rusak. Ada yang depresi, ada yang ODGJ. Salah satu korban ada yang ODGJ di sini. Makanya. Gak bisa nerima dia. Nah aku ngerasa harus ada cara untuk nge-outletin energi negatif yang dikasih ke pelaku. Kan kalau di kita tuh ada tau gak sih kepercayaan kalau kita kepercayaan tahayul. Wah ini penyakitnya harus dipindahkan ke kambing ini. Akhirnya disuruh bawa kambing. Aku nggak percaya dengan hal semacam itu. Tapi ada bentuk lain yang bisa jauh lebih masuk akal. Bahwa energi itu kan kekal bentuknya. Termasuk energi negatif. Kenapa nggak energi negatif ini kita olah jadi sesuatu yang di luar tubuh kita. Kayak misal aku, ketika aku, aduh ini sakit banget ya kalau aku ingat cerita ini. Aku pindahin sedemikian rupa jadi bentuk sesuatu yang gak nyakitin lagi. Tapi tetap kalau ingat itu, oh iya ini sakit tapi ternyata udah jadi hahaha jadi ketawa. Pas aku lihat digital downloadku, stand up comedy aku bahas ini. Habis itu, oh iya ini bahas tentang pelaku. Tapi aku gak memandang kisah ini sebagai hal yang menyedihkan lagi. Tapi jadi, oh ya orang ketawa semua kok. Udah, akhirnya si kekecewaan ini pindah ke sini. Kesedihan ini pindah ke sini. Aku udah nggak memikul perasaan itu lagi. Bahasa simpelnya kayak gini sih. Aku juga pernah dapat teori itu dengan temenku pada waktu ke kuliah sih. Menertawakan diri sendiri. Menertawakan diri sendiri. Saking menerima. Iya, jadi menerima kan. Iya. Jadi ikut. Itu makanya. Kan kita bego. Kita bego itu kalau aku pembenarannya itu sih kok. Pembenarannya kan kita jelek gitu ya. Habis itu kita ketawain diri kita sendiri kayak gitu. Jadi kayak
ya udah memang gue kayak gini kayak gitu punya kayak gimana. Terus kalau misalnya ada orang nanti bercanda balikin lagi ke sana lagi kan? Jadi kita bawa fun aja. Jadi kan dia nggak punya senjata lagi yang tadinya itu jadi senjata bikin kita sakit. Kalau kita ketawain dia juga akhirnya nggak bisa menggunakan itu buat nyakitin kita, ya kan? Oh iya gitu. Kita makanya cara terbaik buat teman-teman yang ngerasa kekurangannya itu bisa jadi celah-celah buat orang ngebully. Kita duluan aja. Sebelum diambil orang, makanya. Ya, tapi nggak segampang itu. Memang nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Betul. Aku banyak orang kan waktu kemarin kan aku ada angkat kasus pembulian. Ya. Kalau dibully kenapa nggak dibully balik? Kenapa nggak ngelawan gitu kan? Lu nggak pernah ngerasain rasanya dibully kayak gimana? Betul. Lu nggak pernah ngerasain dipelecehin kayak gini, punya ngelawan kayak gimana disuruh? Udah dilecehin aku cerita, jadi cerita di publik malu juga kok. Pernah pada saat itu tuh jangankan deh ngomongin tentang kasus ini. Ibuku kan mantan PSK. Aku dikatain itu aja marah dulu aku. Wah iya, ibunya PSK. Aku mau ngatain ibunya PNS, anjing gimana ya? Lebih tinggi lagi. Ada kemungkinan bapak lo main sama ibu gua gitu. Terus habis itu gue bilang kayak gitu kan, anjing. Terus habis itu bilang aku berantem sama dia lah, berantem sampai di rumah aku malah dipukulin sama ibuku karena di sekolah berantem. Terus ibuku bilang kayak gini, dasar anak nakal. Dalam hatiku, mama juga kan wanita nakal ya. Tapi gak bisa ngomong kayak gitu kan. Nah aku mikir pada saat itu pas masih kecil, emang anak kecil tuh kan masih destruktif gitu. Kalau dapat sesuatu terus kayak gimana, orang tua tuh penting banget ngasih peran gimana caranya dia akhirnya ngasih contoh ketika dapat trauma kayak gimana. Nah aku ngelihatnya mungkin ibuku tanpa sadar dia ngasih contoh gitu. Kayak hidup dia tuh berkali-kali hancur lebur. Dia gak punya ibu yang hidupin dia tuh ditelantarin. Habis itu juga dia pernah dapat kekerasan juga dan lain-lain. Tapi ibuku tuh suka banget bercanda, suka banget. Pokoknya ibuku tuh tetap jadi orang yang ceria segimanapun masalahnya. Tapi kalau ada masalah dia beneran ya udah dia keluarin semuanya, marah. Jadi aku tuh kalau ngebayangin ibuku tuh ya, antara wajah seorang Pak Ahok yang suka marah-marah, tapi juga ada Panji Pragiwaksononya gitu loh, saya suka ngelawak gitu loh. Atau jangan Panji yang kocak banget kayak Rispo gitu lah. Dua hal yang berbeda banget gitu. Kayak oh bisa ya kayak gini. Nah aku ya udah ketika aku masih bisa bercanda, aku ngerasa hidup tuh masih layak untuk dijalanin. Karena ibuku gak pernah ada pikiran untuk pengen bunuh diri atau apa. Jadi aku tuh gak ketularan dikit-dikit pengen mati, pengen apa, enggak kayak gitu. Ibuku daya juangnya tinggi banget gitu. Oke. Makanya mungkin dari situ ketularan kan. Aku anaknya ibu juga, asuhnya di ibu. Jadi kayaknya kasus kekerasan seksual tuh gak bikin aku down turun gitu loh. Yang bikin aku turun tuh adalah ketika aku cerita ke forum masjid gak didengar. Terus habis itu ternyata pas aku denger lagi pas udah gede, pelakunya gak cuma satu, tapi ada 4. Kaget loh, istrinya pelaku, si Ustadz ini, itu juga enabler. Maksudnya? Dia yang nge-profiling, oh ini bisa nih, yang ini bisa nih, yang ini bisa nih yang. Gitu, dia yang nunjuk-nunjukin. Bahkan si istrinya ini bantu ngipasin. Nih ada anak kecil nih, ditaruh di kasur, anak kecilnya. Si istrinya ngipasin buat bangunin ya si anak kecil itu. Si pasudirnya buat itu juga, ngelus-ngelusin. Jadi berdua. Makanya kan katanya siapa yang bilang kita harus dapetin pasangan sefrekuensi tuh. Sefrekuensi tuh. Dalam bentuk yang tidak baik. Harus ada kan yang menyanggah. Kalau aku sama anak kecil gimana? Jangan kayak gitu dong. Harus ada yang kayak gitu. Itu kan kalau dia kan berarti dia bilang kayak gini mungkin ya. Aku tuh sebenarnya suka sama anak kecil. Gimana kalau hari ini kita nyari anak kecil? Ide bagus. Kenapa dia bisa kayak gitu? Kalau enggak dia didoktrin kan. Makanya bini ditangkap juga gak sih? Enggak, dia sekarang masih ngajar. Jadi guru agama di SD Pabayang-Bayang. Itu bahkan di kawasan Brimob. Jadi kemungkinan bisa ngajarin anak-anak Brimob. Tapi gak ada yang peduli di situ. Dinas Pendidikan Kota Makassar gak peduli. Serius? Gila gak? Istri yang kipasin tadi? Iya. Sekolah mana? Di Pabayang-Bayang Kota Makassar. Itu ada, dan itu yang ironinya lagi, si korban yang dikipas-kipasin, itu tuh bersaudara. Kakaknya, ada adiknya, dia yang di tengah. Tiga-tiganya korbannya Pak Sudir, tanpa tahu. Tahu gara-gara aku bikin konten itu. Baru saling ngobrol saudaranya di rumah. Lah, lu juga?
Lu juga. Saya juga. Akhirnya bikin gathering. Akhirnya San Mori bareng-bareng. Reuni. Alumni Sudirman. Iya, pengecekan balik. Kayak gitu. Nah tapi banyak yang relationship-nya jadi goyang. Kan ada juga yang udah gede kan. Ada yang hubungan orang tuanya jadi gak baik. Karena kan orang tuanya juga belum tentu pengen anaknya ngebongkar kasus ini. Karena ketika diomongin itu juga ngasih luka ke orang tua di situ bahwa aku orang tua yang gagal. Karena di situ kan banyak banget orang-orang yang struggle sama ekonomi. Sehingga akhirnya ketika dihadapkan sama kasus itu tuh kayak nambahin masalah dia gitu. Akhirnya ada orang tua, udahlah gak usah diceritain, kamu cuma dipegang-pegang doang. Kayak gitu. Akhirnya kasus itu sulit banget keungkap. Apalagi kalau semua banyak banget teman-teman orang-orang ini pernah dibantu sama pelaku. Udahlah, dia juga pernah bantu kita. Itu bingung gimana kalau ada orang pernah ngebaikin kita tapi di waktu bersama dia adalah orang yang jahat. Bener kata lo tadi ya, tunggu harus kita yang jadi besar ya. Kalau kita gak jadi besar gak bisa ngungkap ini ya. Tapi juga itu bukan niatku sih. Kalau aku gak pernah pas aku ditanya, kamu kenapa pengen bikin konten, jadi stand up comedian. Aku ingin memenjarakan pelaku, gak ada. Tapi aku pernah lo pikir kayak gitu, in another way ya. Jadi kayak aku pengen menyalurkan pendapatku atau menyalurkan pikiranku. Tapi banyak yang gak bisa terima kayak gitu. Contoh pada waktu aku pertama kan aku pengen kasih tahu bahwa skincare abal-abal itu salah lah kayak gitu kan. Pakai merkuri, penyalahgunaan hidroquinone itu salah ya gitu kan. Yang mukanya putih, lehernya hitam. Iya gitu. Cuma kan pada waktu aku ngomong tuh gak ada yang dengar. Betul. Aku dihujat. Waktu aku ngomong katanya iri dengan orang lain. Berarti aku harus besar. Aku harus besar gitu kan. Baru aku dianggap. Nanti begitu aku sudah jadi besar, aku udah dianggap nih. Tapi ternyata yang ini nggak anggap aku nih. Kayaknya aku harus lebih besar lagi nih. Nah. Supaya aku dianggap nih. Ya mungkin bisa jadi kayak gitu sih. Contoh ya waktu kampanye, gue kagak dipanggil bro. Gak dapet. Berarti belum ada nih. Gue waktu mau tidur, Richard kamu kurang besar. Berarti di bawah nama masih pengusaha. Semangat 4 tahun lagi. Berarti di bawah nama masih pengusaha, dokter, podcaster, belum ada buzzer. Ya kan kita iri juga. Tetangga sebelah podcastnya, weh buzzer. Sebelah lagi buzzer. Kok kita belum ya dihubungin? Datang tanya dengan tim. Ada yang hubungin kita gak? Aku tuh ngerasa ya di sini tuh masih belum terlalu bangga sama karirku karena aku diundang Richard Lee di acara podcastnya. Berarti aku punya kasus. Karena kalau aku diundang di acara ulang tahunnya, berarti aku kaya. Aku Timothy Ronald, aku Sulianto, pemegang kripto terkaya. Sekarang aku mau megang kasus doang. Nah di situ aku juga mikir. Tapi aku sekarang jadi seneng gara-gara kau tadi cerita itu. Karena aku sempet diajakin jadi buzzer. Aku 1-0. Iya. Nyampe. Iya, tapi memang kita harus jadi, ya dunia ini kan kalau nggak besar siapa yang lihat kan. Betul. Mungkin itu juga yang akhirnya aku jadi berani untuk ngasih platform ke teman-teman untuk nge-DM aku gitu. Karena aku mikir, aku sebelum kesini, sebelum aku buka kasus ini, kalau kasus ini melebar gimana ya? Oh ya, aku harus ke podcast gitu kan. Karena semua kasus di negeri ini diselesaikan dengan podcast. Betul, karena pengadilan tidak sepowerful podcast ya kan. Terus aku mikir, linkku dari mana ya? Aku kemarin sempat juara somasi. Oke, ku keep dulu. Aku tahu link-linknya. Oke, ku jagain. Jadi aku pada saat kasus ini terungkap, aku tuh udah mikir, sempat ketemu Ko Densu, Om Deddy. Kayak, ini mungkin jadi aset yang berharga untuk membantu orang-orang. Karena kalau enggak, mungkin 2025 akan ada angkatan baru. Iya. Itu juga pas aku datang ke ke Close the Door, itu aku juga berterima kasih banget. Karena pada saat itu jadi ketekan semuanya. Bahkan polisi sampai bilang kayak gini, sangat disayangkan ya, Eki bukannya melapor malah memviralkan. Hey, emang kalau nggak rame akan gerak gitu. Aneh banget gitu. Pas apalagi ketemu Om Ded ya kan. Aku ngerasanya di situ kayak ngerasa peran ayahku dapat loh. Karena ketemu Dedi gitu. Wah gila. Karena benar-benar sebelum itu dia ngajakin makan mie ayam dulu, dibikin relax dulu. Habis itu nyeritanya jadi santai banget. Aku ngerasa, wah gila ya benar-benar kalau nggak jadi besar tuh mungkin nggak akan jadi apa-apa ini kasus. Akan terus-terusan. Ya kitanya harus besar, kitanya yang harus, ya baru bisa suara kita didengar. Dulu tuh kakekku pernah, sebelum dia meninggal, dia nitipin nama itu ke ibuku. Terus aku tanya ke ibu,
kenapa sih namaku berat banget, namanya Priagung gitu kan. Ya itu tuh titipan dari kakek. Priagung tuh pria agung, pria yang besar. Terus kok mama pede banget, kita tinggal di lokalisasi loh. Akan seperti apa orang besar ini. Tapi kayak ketinggian gitu loh. Karena pada saat itu kan masih ada tahayul-tahayul, aku sering sakit atau apa gitu. Tapi gak diganti untung namanya. Untung namanya gak diganti. Coba diganti Mulyo. Kayak apa lagi gitu. Tapi susah gak sih jadi komika? Wah? Jadi komika? Susah. Stand up comedian, susah gak? Aku 9 tahun kok baru akhirnya bisa diterima. Ya bisa akhirnya lebih akurat untuk menyampaikan isi kepalaku. 9 tahun, susah menurutku. Tapi orangnya memang humoris. Dari kecil kayaknya emang kalau orang ketawa karena aku. Itu aku kayaknya gitu, happy gitu, nggak tahu ya. Emang anaknya nggak bisa diem. Aku tipikal yang kalau di lampu merah, semua orang pada nunggu gini, aku tuh sambil joget-joget gitu, nggak jelas gitu. Kayak emang seceria itu sebenarnya. Aslinya emang kayak gitu. Oke. Ya gitu. Sedang lihat orang lain bahagia juga ya. Suka banget kalau seumpama ada jokes, abis itu orang jadi lupa sama kesedihannya. Ada ini stigma di masyarakat ya. Ini stigma ya. Katanya kalau komika itu ya kan buat orang bahagia ya. Lama-lama kan tapi kan stres juga ya. Stres itu maksudnya itu mikirin kayak gimana cara buat orang tuh seneng, bahagia terus. Betul. Akhirnya beberapa orang jadinya ada yang itu kan ada juga yang di luar juga yang berdiri ya kan. Ya gitu-gitu emang kita tuh. Udah cicip belum? Bisa aja ya, kesana ya orangnya. Aku tuh ngerasa tiba-tiba langsung dicek ya, dipantau. Tapi ya kalau dari tampang kan kelihatan kayak udah make ya. Tapi kalau semua dibuntutin BNN insya Allah aku aman. Kalau dulu soalnya kok aku udah lihat kok orang berbusa-busa mulut jadi lokalisasi itu. Aku udah pernah ngeliat ada orang gitu mati depan mataku. Tetangga aku nih, terus habis itu pernah kan ada gerbek gitu. Dia naruh di depan rumahku, terus kayak itu apa? Aku tanya ke mama itu apa? Udah jangan dipegang itu. Jangan. Oh pas udah gede, oh itu ternyata aku baru tahu. Kayak gitu. Jadi, beruntung lah kamu pernah melihat bentuknya. Aku belum pernah loh. Belum pernah? Belum. Masa sih? Belum. Masa sih? Belum sumpah. Oh berarti aku pernah lihat sih psikotropika, narkotika, tapi dalam bentuk ampul gimana maksudnya? Oh iya bener. Dek tolong dek ini antar ke Oka sana. Oh iya siap Kak. Jadi mau nganterin? Iya nganterin kan obat bius. Oh iya. Dek antarnya ini propofol deh ya untuk kamar operasi sebelah sana. Lihat gue pernah lihat propofol. Pernah pakai pegangnya doang. Paling ini kok, aku pernah dimarahin sama psikiaterku. Jadi kan dosis obat penenang itu ada kan, diatur misal kayak sehari sekali gitu. Ada obat tertentu lah. Nah kalau kesebut dicari orang ntar dipakai salah gunain. Nah pada saat itu kondisinya emang sampai gemeter. Ya gitu kalau ingat-ingat sesuatu. Terus habis itu aku minumnya sampai 3 kali, 4 kali dan ku campur-campur. Ya aku kasih minuman terus ku minum gitu. Wow itu seru banget. Dan kata dia itu hitungannya penyalahgunaan obat, ekstasi hitungannya buat, dan kamu bisa dipenjara kalau kayak gitu terus. Oh iya? Aku kayak itu mungkin ancaman ya, biar kamu nggak kayak gitu ya, nggak tahu. Cuman ya itu prosesku ketika kayak gitu pun mungkin aku bisa dibilang itu makin ada di titik terendah karena aku dikontrol obat. Pernah stres nggak? Hah? Pernah stres nggak? Nggak lucu kayak gitu, pernah stres nggak lucu? Pernah kok, kan kita kalau nyobain materi juga. Awal-awal kan kita nggak tahu, penonton tuh kan ada moral dulu yang harus kita samain sehingga akhirnya kita bisa menerobos moral dia untuk mengetahui hal-hal yang mungkin agak tabu untuk diketawai. Kurang lebih kan topikku kayak gitu. Nah aku tuh belum tahu tuh dulu untuk bisa dapat izin ketawa dan lain-lain. Jatuhnya jadi vandal di telinga orang-orang. Nah lama-kelamaan bahwa kita harus frekuensi dulu nih, kita udah temenan dulu baru kita bisa ngeluarin jokes-jokes yang agak lebih dark gitu-gitu. Kayak misal kalau di Amerika ada yang ngatain you son of a bitch, ya kan? Kalau di aku tuh bukan umpatan tapi kenyataan ya kan. Jadi kalau dikatain you son of a bitch, yes I am. Itu kan nggak bisa langsung kan, harus kasih konteks dulu dan lain-lain gitu. Karena takutnya kok lu ngatain ibu lu kayak gitu bla bla bla. Nah hal-hal yang kayak gitu yang dulu nggak tahu. Butuh waktu bertahun-tahun. Panutan lu siapa kalau di Indonesia? Di Indonesia aku suka sama awal aku suka Adriano Colby. Suka sama Coki Pardede ngolah jokes dulu.
pastilah ke sana lah. Tapi nggak suka aman, apalagi naruh ke kan. Kalau enggak kan bisa diprospek sama Sudirman lagi tuh saya. Terus suka sama ini apa namanya Nope. Nope tuh berapi-api banget. Nah dan dia bisa lucu di segala medan. Aku pengen kayak gitu sih sebenarnya. Tapi siapa yang lagi bermasalah kemarin? Panji, Mas Panji. Gara-gara apa sih Panji? Toraja. Itu juga di dekat Makassar itu Toraja. Kenapa sih itu? Karena aku kemarin baru ke Toraja kan. Nah, dia menceritakan salah satu budaya Toraja di pemakamannya. Pemakamannya itu kalau seumpama, misal ada yang meninggal, itu kan dirayakan besar-besaran. Iya. Itu gitu SOP-nya. Nah, dia bilang kalau seumpama banyak banget orang Toraja yang miskin karena budaya ini. Nah, mereka bahkan saking begitu memegang teguh budayanya, ya itu harus dirayakan bahkan ketika kita miskin. Jadi ya udah banyak banget si mayat-mayat yang ditaruh di ruang tamu. Nah itu kayaknya kurang akurat gitu hal itu. Tapi itu kejadian 12 tahun yang lalu. Panji ngomongin 12 tahun yang lalu? Iya, makanya aneh banget tiba-tiba baru naik lagi. Karena sekarang ada ini kan, sekarang udah ada konten-konten Clipper kan. Itu awalnya dari Clipper. Oh. Tiba-tiba rame, kegoreng, ya udah. Tapi Mas Panjinya udah minta maaf. Oh, Mas Panji minta maaf? Minta maaf dia. Ya gitulah. Kita komika emang template-nya cuma ada 3 kok. Bikin orang ketawa, habis itu klarifikasi, atau kalau nggak di penjara. Udah ada 3-3-nya soalnya. Tapi takut gak kayak gitu ya? Artinya apa yang kita ngomongin itu akan viral. Jangankan lu sih, gue juga bisa kayak gitu aku sih. Jadi ngerenung kan, itu kan 12 tahun yang lalu. Nah aku bikin konten apa aja ya? Semoga dulu iya. Dulu nggak diungkit-ungkit lagi. Kalau kita ngeliat artis-artis viral yang sekarang kan di klip tiba-tiba ya. Betul. Tiba-tiba di klip 5 tahun yang lalu. Nah, oke lah kalau itu adalah fakta yang kita omongin, itu adalah suatu trivia yang mungkin salah. Kita bisa tinggal lurusin. Tapi kalau itu opini gimana? Kan bisa jadi opini kita 5 tahun lalu sama yang sekarang beda. Kita udah berubah pikiran. Kemarin baru lewat apa? Onat ya? Onat ya? Itu. Densu aja lupa kapan dia wawancara. Gue aja tuh, gue inget podcast dengan Onat. Tapi gue nggak inget nanya apa. Betul kan? Tiba-tiba keluar potongannya. Kaget gitu, pernah ngomong kayak gini. Terus masuk berita, podcast itu tayang masuk berita. Iya, aku juga pernah ngobrol sama Mas Ona, terus tiba-tiba yang ngomongin tentang jamur-jamur gitu, obat-obat kan serem ya. Tiba-tiba ada kasus kemarin gitu, makanya kita nggak tahu. Kalau semua apa yang kita omongin hari ini tuh, aku mikir itu takut sih kalau dipikir-pikir. Tapi ya udahlah, aku mikirnya kalau yang ke depan nih kan. Cancel culture kan ada juga ya. Yang penting bukan cancel culture. Kalau orang-orang yang ada tersinggung ya aku bisa minta maaf untuk itu gitu. Uya Kuya juga. Jogetnya dulu. Viral sekarang. Iya benar. Dia joget dari tahun 2020 kali dia joget-joget. Tapi sadar gak sih kok dari semua yang disebutin itu tuh jarang politikus. Maksudnya yang blundernya gede banget tuh kan lebih banyak mereka kan. Tapi kita ini gitu. Makanya aku selalu mikir kalau ada, kemarin kan ada kasus perselingkuhan rame lagi, terus habis itu ada yang cerai dinaikin, habis itu tiba-tiba Mas Panji, aku tuh mikir, ini ada apa lagi sih yang ditutupin gitu. Ini apa sih yang ditutupin? Karena kan netizen jadi ke situ. Gue gak mikir sampai sana loh. Kira-kira apa yang ditutupin? Ngelempar bola ke sini. Kayaknya sih, ya ada hal besar yang mungkin gak tahu kita juga apa. Ya itu, kita kan suka gampang salah fokus gitu, jadi ya udahlah kita alihin ke sini aja gitu. Oke. Berkali-kali kan yang rame kemarin apa terus ternyata RU sah gitu-gitu ya. Ini aku ngerasa kita makanya aku tetap harus membicarakan kasus kekerasan yang aku omongin karena pelaku baru 1, istri belum. Kok di sini nggak cuma yang pelakunya korbannya laki-laki, ada juga yang korbannya perempuan, belum ketangkap. Karena kasusnya diputihkan, tapi setidaknya orang harus tahu orang ini. Untuk diwaspadai. Namanya Kak Anhar. Aku sebut aja namanya, Kak Anhar. Dia juga pembina masjid. Samping masjid tinggalnya. Tapi tidak ketangkap hari ini. Padahal di sampingnya tuh. Di samping masjid banget tuh. Bapak ibunya di situ tinggal. Tuh, bapak ibunya mungkin nonton. Nih, anakmu tuh pelaku juga cuy. Korbannya udah banyak. Masa dia gituin gituin si perempuan gitu ya. Di samping ruang imam. Di samping tempat azan. Aneh gak? Laki-laki perempuan. Terus kita kan mungkin kita nanti juga udah lupa kasus ini. Udah kita alihin yang lain. Bla bla bla. Enggak akan lupa.
Aku harus diingat terus karena Belum ketangkap. Nggak bisa ditangkap. Kenapa? Karena kan kasusnya udah lewat 12 tahun. Jadi kalau 12 tahun kasus kekerasan seksual itu nggak bisa lagi diungkap. Udah nggak bisa diungkap. Tapi pasti ada korban yang lain kan? Nah kan kalau di Korea Selatan ada kasus baru. Itu bisa nge-link ke kasus-kasus lama yang udah ditutup. Bisa dibuka lagi. Di Indonesia tidak. Bahkan restitusi, penggantian pembiayaan pelaku. Pembiayaan selama persidangan, pemulihan itu kan ada psikolog tuh dan lain-lain itu kan ada duitnya semua. Buat aku kesini nih bisa datang ke depan Dr. Richard Lee, itu banyak banget yang kulalui. Berapa banyak, awal-awal kuliah mungkin aku masih ditanggung sama uang beasiswa. Aku dapat bidik misi. Jadi aku ke psikolog pakai uang negara pertama. Pas aku udah kerja aku pakai uangku sendiri. Nah itu semuanya prosesku sampai bisa waras itu harusnya bisa ditanggung pelaku. Itu udah ada undang-undangnya, hakimnya nunjukin. Tapi jaksaku bilang kita nggak bisa, jaksaku nyerah untuk restitusi. Karena mereka PNS biasa aja yang capek gitu kalau untuk ngurus ini lebih dalam. Karena kasus tuh banyak banget. Tiap hari si jaksa ini ngurusin sampai 5 kasus, 6 kasus. Jadi capek. Karena aku tuh kemarin kasusnya menang tanpa diwakili oleh pengacara. Nggak ada pengacara, nggak ada LBH yang bantuin. Langsung tektokan dari aku ke jaksa. Sumpah aku berasa Hotman Paris kemarin. Sumpah kayak tiap hari ngomongin kasus, teleponan sama jaksa. Kayak anjir. Dikit lagi ke Holy Wings gue nih. Kalau gini-gini. Set. Gitu. Makanya udahlah, semoga ini bisa diabadikan jadi film. Karena aku pertama kali ngungkap kasus ini diberanikan sama Joko Anwar, Siksa Kubur. Aku nonton itu, teman-temanku pada ada yang reviewnya beda-beda apalah. Aku cuma gini doang. Keinget sama luka aku, anjir bisa ya. Di film ini ada harapan pelaku bisa dipenjara walaupun cuma hayalan. Aku jadiin kali ya. Di situ aku setelah nonton Siksa Kubur, aku cari orang yang punya nomor pelaku. Terus aku save biar masuk di get kontaknya orang-orang kalau nyari. Aku tulisnya gini, aku namain kontaknya. Sudirman Ustadz pencabul saya. Aku tulis gitu. Aku jadiin aja ini aku patri di kepalaku kalau ini adalah pelaku. Ya udah gitu. Makanya aku pengen ini jadi buku atau jadi film biar kekecewaanku ini oke lah, aku pindahkan ke film biar gak aku taruh di hatiku. Hasil hukum yang kurang, denda yang katanya bisa digantikan tapi dikasih ke negara. Jadi negara dapat 1 miliar dari pengungkapan kasus ini. Aku gak dapat apa-apa. Jadi kalau ditanya apa kontribusimu terhadap negara, 1 miliar bro. 1 miliar udah aku kasih ke negara ini. Dan itu dilelang kan dari hartanya pelaku. Dilelang, kalau udah hartanya habis baru nanti bisa digantikan dengan pidana ditambahin. Ini gak dapat dari korban. Makanya aku, yaudah setidaknya biar gak rugi-rugi banget, aku tulis jadi buku, Bergurau dari Luka, Desember akan aku selesaikan. Jadi Januari jadi hadiah pertama aku di awal tahun buat teman-teman, yuk kita sama-sama rayain luka lu sama orang tua, luka lu sama relationship, ya takdir yang kita gak inginkan, ya kita daripada lukanya cuma jadi luka, ya udah kita ajak jadi pelajaran, jadi guru dari situ. Berguru dari luka atau bergurau dari luka? Berguru dari luka atau bergurau dengan luka? Iya. Ya, itu. Terakhir, Bo, apa yang pengen lu sampein ke pelaku-pelaku lain yang masih ada di luar? Wah, seru. Biasanya kan dari ke korban kan untuk nyemangatin, ini dari pelaku-pelaku. Anda saya akan kejar kan? Saya bukan ketua aktivis dan LSM manapun, tapi buat teman-teman, saya masih anggap Anda teman walaupun Anda pelaku. Tapi suatu hari, apa yang Anda lakukan akan terungkap. Harusnya. Dan ya, kalian bisa menikmati hidup dengan tenang. Tapi lihat wajah ini. Wajah ini adalah wajah yang sangat ingin orang-orang seperti Anda nasib hidupnya tidak baik. Gak tahu sih aku ngomong apa kok, yang penting segera ketangkap lah bro. Buat korban-korban jangan ngerasa dirimu selamanya korban, karena korban itu periode tertentu aja. Sisanya kamu bisa mengganti dirimu sebagai komika, penulis, mahasiswa, pekerja kantoran. Kamu gak perlu ngerasa selalu menjadi korban, karena korban itu kan periode di mana kamu kejadian di situ. Sisanya hidup dengan pilihan. Ya, mata ke depan, jangan terus menunduk. Kita bukan aib. Yang harusnya merasa dirinya aib adalah pelaku.